Hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan firman Tuhan. Judulnya adalah Help from Above. Pertolongan dari atas. Kenapa saya sampaikan satu hal ini? Karena saya tahu di tempat ini, di antara saudara yang hadir saat ini maupun Anda yang mengikuti ibadah ini live streaming, ada orang-orang yang dalam satu situasi, kalau Anda nggak ditolong sama Tuhan, Anda habis. Kalau pernikahanmu Tuhan tidak turut campur, itu benar-benar kandas. Keluarga bisa kacau semua. Kalau Tuhan tidak meluputkan dan Tuhan tidak menyelamatkan saudara, kebangkrutan tidak terelakkan. Itu hutang benar-benar akan menarik semuanya dan habis segalanya. Tapi hari ini sementara tadi Anda menyembah Tuhan, saya rasakan Roh Kudus bicara di hati saya. Saat ini di ibadah ini, something happens. Sesuatu akan terjadi. Pertolongan dari atas Tuhan akan kerjakan. Amin. Anda percaya? Kalau saudara mau menerima pertolongan dari atas, saudara butuh satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, di ayat ini Tuhan Yesus bicara tentang Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai tadi apa? Penghibur. Nah, kalau Anda punya Alkitab bahasa Inggris King James Version, KJV, kata penghibur yang dipakai di sana dicatat sebagai comforter. Berarti sama ya dengan Alkitab bahasa Indonesia kita, penghibur. Jadi Roh Kudus itu disebut sebagai roh penghibur. Itu sebabnya kalau saudara berjumpa dengan Roh Kudus, maka saudara akan menemukan penghiburan. Jadi buat kita yang dalam keadaan sedih, kita yang sedang susah, kita yang sedang stres, hari ini datang sama Roh Kudus. Maka penghiburan itu saudara akan alami dalam hidup saudara. Pertanyaannya penghiburan seperti apa yang akan Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita? Saya mau ajak saudara baca satu ayat kesaksiannya Yusuf ketika dia mengalami penghiburan yang daripada Tuhan. Kejadian 41 ayatnya yang ke-51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Sampai di situ pembacaan kita. Kita semua di sini kebanyakan tahu bahwa hidup Yusuf itu penuh dengan kesukaran. Benar enggak? Seolah-olah enggak berhenti. Kesukaran demi kesukaran terjadi dalam hidupnya. Dia dikhianati kakak-kakaknya, dibuang ke sumur, sebenarnya mau dibunuh. Tapi kemudian bata, akhirnya dijual jadi budak. Di negeri orang difitnah, dijeblosin ke penjara, ditipu. Jadi hidup Yusuf itu penuh dengan kesukaran. Saya mau tanya sama saudara, yang namanya kesukaran kalau sangat pahit dan sangat lama, kira-kira gampang melupakan apa tidak? Susah lah, nggak mungkin lah lupa masa-masa yang seperti itu. Itu yang dialami oleh Yusuf. Tapi tahukah saudara, sampai di satu momen ketika Tuhan mulai bekerja dalam hidupnya, dalam sekejap semuanya berubah. Ketika Tuhan mulai memberikan penghiburan di dalam hidupnya, semua kesukarannya, semua kesialannya, semua nasib buruknya, tiba-tiba dalam sehari berubah. Pagi itu bangun, dia masih jadi budak.
budak pun dipenjara lagi. Tapi sorenya dia sudah jadi penguasa besar. Perdana Menteri yang sangat berkuasa atas seluruh Mesir. Sejak saat itu tiba-tiba kayak new chapter. Babak yang baru. Tadinya sukar, sial. Sekarang beruntung. Berhasil. Sampai dia ngomong, sekarang Tuhan sudah membuat aku lupa terhadap kesukaranku. Makanya dia kasih nama Manasye sama anak sulungnya. Saya yakin sementara firman ini diberitakan, ada orang-orang di tempat ini sebelum 2021 ini berakhir, Anda sudah terima Manasye, penghiburan yang daripada Tuhan, yang membuat engkau lupa kepada kesukaran saudara, karena digantikan dengan penghiburan yang daripada Tuhan. Penghiburan yang daripada Tuhan itu akan mengubah yang pahit menjadi manis. Saya berdoa segala sesuatu yang pahit dalam hidup saudara, semua pengalaman-pengalaman yang pahit dalam hidup saudara, dirubah menjadi manis, dibuat jadi indah oleh Tuhan. Itu yang dialami oleh Yusuf, makanya dia kasih nama anak sulungnya Manasye. Bukan cuma itu saja, Yusuf juga ngomong begini, yang kedua, Allah telah membuat aku lupa kepada rumah Bapakku. Benar gak tadi kita baca kan? Coba saudara pikirkan, sebelum dia mengalami semua kesukaran dalam hidupnya, waktu dia masih ada di rumah bapaknya, sebenarnya dia itu anak kesayangan. Anak emas bapaknya. Jadi waktu dia mengalami semua kesukaran itu, dia pasti selalu ingat sama rumah bapaknya. Dulu aku enak, dulu hidupku enak, dulu aku disayang bapakku, dulu semuanya luar biasa, sekarang hidupku menderita. Tapi ketika penghiburan daripada Tuhan datang, Yusuf gak cuma ngomong, Allah membuat aku lupa kepada kesukaranku, tapi juga lupa kepada rumah bapakku. Kenapa? Karena ketika penghiburan dari Tuhan datang, penghiburan yang dari Tuhan itu akan lebih manis dari semua yang manis yang pernah kita alami sebelumnya. Jadi anak bapak di rumah bapaknya memang indah, tapi jadi anak kesayangan dari Bapak surgawi jauh lebih indah. Seperti itu penghiburan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Ketika penghiburan itu datang, Anda tidak hanya akan dipulihkan seperti masa kejayaanmu dulu. Ada orang-orang di tempat ini mungkin saudara pernah mengalami masa kejayaan, masa yang indah di masa lalu. Tapi penghiburan yang Tuhan akan berikan, kalau Anda bisa tangkap rema ini hari ini, sebelum 2021 ini berakhir, penghiburan yang daripada Tuhan di masa pandemi ini akan melampaui semua zaman keemasan, semua zaman kejayaan. Tuhan akan lipat kali gandakan dalam hidup saudara. Amin. Jadi sesuai imanmu. Karena saya tahu bahwa sementara saya khotbah seperti ini, saya nggak cuma ngomong. Ada orang-orang di tempat ini yang menerima firman ini dengan iman, jadi rema. Saya deklarasikan jadi. Sesuai imanmu jadi. Manasyemu datang. Penghiburan dari Tuhan datang. Sebelum akhir tahun ini selesai, engkau bersaksi. Haleluya. Itu makna yang pertama. Dari Roh Kudus, yang pertama adalah comforter, roh penghibur. Yang kedua, kalau Anda punya Alkitab bahasa Inggris NKJV, New King James Version, Anda akan menemukan kata penghibur di sana dicatat sebagai helper. Helper itu artinya apa? Penolong. Berarti Roh Kudus yang sama disebut sebagai roh penghibur, Roh Kudus juga disebut sebagai roh penolong. Dan kita butuh dua-duanya dari Tuhan. Kita butuh penghiburan, kita juga butuh pertolongan. Kalau kita lagi susah, dihibur tentunya itu menjadi obat buat hati kita. Tapi kalau keadaan tetap nggak berubah, tetap saja berat. Jadi satu sisi butuh penghiburan, sisi yang lain butuh pertolongan. Butuh jalan keluar. Butuh
kelepasan. Dan berita baiknya, Roh Kudus adalah penolong. Dia adalah the helper itu. Kalau saudara datang sama Roh Kudus, maka pertolongan yang dari Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Dan ketika pertolongan itu dinyatakan, Anda akan melihat dan Anda akan mengalami sendiri. Pertolongannya ajaib. Anda yang sedang dalam kesukaran, engkau yang sedang terdesak, mari saya beritahu saudara, apa yang Tuhan akan buat dalam hidup saudara. Sekarang itu di luar semua setting yang engkau pikirkan, wah nanti caranya gini ya, caranya gitu ya. No, caranya ajaib. Apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak timbul dalam hati manusia, Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Amin, saudara percaya? Pertanyaannya gini, kapan pertolongan itu tiba? Kapan Tuhan akan nyatakan kelepasannya, penyelamatannya? Kita baca 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Ayat ini saya yakin sekali di antara semua ayat yang saya bacakan sama saudara hari ini. Saya yakin sekali ayat ini buat beberapa orang di tempat ini, minimal 2 orang di tempat ini. Saya yakin ayat ini akan jadi realita dalam hidup saudara. Kenapa saya ngomong minimal 2 orang? Yang pasti yang pertama itu saya. Dan yang kedua, seseorang di tempat ini. Siapa seseorang itu yang percaya pertolongan Tuhan akan jadi nyata dalam hidup saudara? Boleh angkat tangan saudara, katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Kapan Tuhan menyelamatkan kita? Tangkap ya ini ya. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Jadi Tuhan tuh punya waktu sendiri untuk dengerin doa kita loh. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Tapi kapan? Kalimat terakhir perhatikan. Sesungguhnya waktu ini. Wow. Boleh enggak semuanya katakan waktu ini? Semuanya dengan iman katakan sekarang ini. Adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini. Anda percaya? Anda percaya? Ayo sekarang ngomongnya dari hati. Dengan iman yang mantap ya. Sambil kepalkan tangan seperti ini. Semuanya. Ayo semua katakan hari ini. Lebih keras katakan hari ini. Adalah hari penyelamatan itu terjadi. Today is the day of salvation. Hari ini hari penyelamatan itu. Wow. Setelah lama menunggu, setelah lama menanti, setelah lama berjuang, gak ngeliat apa-apa. Finally, akhirnya today, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Akan ada orang-orang di tempat ini yang bahkan sebelum meninggalkan ruangan ibadah ini hari ini, penyelamatan dari Tuhan sudah datang. Amin. Saya waktu merenungkan ini, saya teringat dengan kisah kesaksian Pastor David Yonggicho yang berapa waktu yang lalu baru saja berpulang ke rumah Bapa. Tapi ini adalah kisah ketika dia pertama kali memulai gereja itu. Kemudian mereka membangun gedung gereja terbesar di dunia pada waktu itu. Ya. Nah, tapi di tengah proyek pembangunan itu, mereka mengalami pergumulan yang berat sekali karena mereka terbenam dengan hutang yang menggunung. Karena pada waktu itu mereka belum dibukakan tentang perjanjian berkat, ya. Jadi mereka sempat terjebak dengan hutang dan itu benar-benar sesuatu yang sangat menyesakkan, sangat membebani, hutang yang begitu besar dan mereka tinggal selangkah menuju kebangkrutan. Anda bayangin? Selangkah menuju kehancuran itu kalau terjadi semua gereja
proyeknya itu benar-benar akan disita semuanya. Ya, terus dia akan dituntut di pengadilan karena sudah teken ini, teken itu, tapi tidak bisa menyelesaikan. Jadi benar-benar sudah kayak telur di ujung tanduk. Tapi dalam kondisi seperti itu dia berseru-seru, Tuhan, tolong Tuhan turut campur. Kadang-kadang kita salah pun, Tuhan tetap mau mendengar dan menyelamatkan kita. Amin. Dan pada waktu itu mereka dalam doa malam ya. Jadi bukan ibadah minggu kayak gini, tapi sedang doa malam, berdoa, nangis, berseru sama Tuhan. Hadirat Tuhan turun. Tiba-tiba ada seorang ibu tua yang pakai pakaian lusuh, sederhana banget. Mendekati Pastor Yonggi Cho dan berkata, Pastor, saya mau memberikan persembahan. Persembahan saya adalah harta satu-satunya yang saya punya. Yaitu mangkuk dan sumpit yang tiap hari saya pakai. Jadi dia udah gak punya apa-apa lagi, saking miskinnya dia. Dia cuma punya mangkuk dan sumpit yang tiap hari dia pakai. Itu satu-satunya harta. Dan dia ngomong, saya mau persembahkan ini untuk pembangunan gereja. Pastor Yonggi Cho ngelihat kayak gitu hancur hatinya. No, gak mungkin saya terima persembahan kayak gini. Gak mungkin. Untuk makan ibu nanti gimana? Gak mungkin saya terima. Waduh, ibunya itu nangis, Pastor. Karena saya miskin, kamu gak mau terima persembahan saya. Karena saya cuma bisa ngasih mangkuk dan sumpit. Kamu gak mau terima persembahan saya. Nangis ibu itu. Pastor Yonggi Cho ikut nangis, saudaraku. Itu tiba-tiba hadirat Tuhan turut kuat sekali di situ. Itu seluruh jemaat ikut nangis. Akhirnya Pastor Yonggi Cho nerima itu. Setelah itu ibunya minta kesempatan bicara dan dia ngomong sama jemaat yang hadir. Saudara semua, saat ini pekerjaan Tuhan sedang butuh. Ayo kita semua bangkit ikut berkorban. Kita semua ikut menabur. Sehingga pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan ini bisa jadi. Dan Roh Kudus menjamah semua orang di doa malam itu. Sudah tahu enggak? Saat itu juga Roh Kudus bekerja. Dan malam itu juga semua beban hutang yang menggunung, yang siap menenggelamkan mereka. Malam itu juga selesai. Itu yang disebut the day of salvation. Hari penyelamatan. Orang mungkin berpikir kalau Tuhan selamatkan mungkin nanti sedikit-sedikit berangsur-angsur. Karena jumlahnya banyak sekali. Tapi kalau Tuhan bekerja, tidak ada yang bisa membatasi itu. Ada orang-orang di tempat ini mungkin sudah sedang dalam keadaan terpojok, terjebak, terjepit. Tapi saya mau ngomong sama saudara, tangkap rema ini. Today is my day of salvation. Hari ini, hari penyelamatan tiba. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus. Hari ini, hari kesembuhanmu terjadi. Hari ini, hari pintu-pintu terbuka buat saudara. Hari ini, hari jalan keluar Tuhan berikan kepada saudara. Hari ini, hari di mana mujizat terjadi. Terima itu di dalam hidup. Amin. Dari tadi saya tidak sekedar berkhotbah. Anda harus tahu, dari tadi saya sedang melepaskan kuasa Tuhan. Dan saya tahu semakin banyak yang terima mujizat. Semakin banyak yang terima kesembuhan. Semakin banyak yang terima anugerah. Berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita baca Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai apa? Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara harus mengerti Tuhan yang engkau sembah itu disebut penolong. Roh Kudus disebut roh penolong. Dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kalau saat ini engkau sedang dalam kesesakan, jangan lupa engkau punya penolong. Dan penolong itu sangat terbukti. Kalau sesuatu atau seseorang belum terbukti, belum teruji ya wajar diragukan. Saya yakinkan saudara,
Dia adalah penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bahkan dalam Alkitab bahasa Inggrisnya ditulis penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti itu sebagai a very present help in trouble. Jadi penolong yang selalu siap dan mampu untuk menolong kita anytime. 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dia selalu ready, dia selalu siap untuk menolong dan dia penolong yang terbukti. Jadi kalau engkau dalam kesesakan, jangan tawar hati, jangan menjadi lemah, jangan menyerah karena penolongmu terbukti. Dia penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti dan dia siap setiap saat. Kita baca Mazmur 18 ayatnya yang ke-20. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Ada orang-orang di tempat ini yang saat ini rasanya sempit banget. Keuangan saudara sempit sekali. Anda tinggal di ruangan, di kamar yang sempit sekali. Rumah yang sempit sekali. Karir saudara sempit sekali. Rasanya kadang-kadang dalam situasi seperti itu, kadang-kadang untuk nafas saja kita rasanya sesak. Tapi hari ini kalau Anda alami perjumpaan dengan Roh Kudus, Dia adalah Roh penolong. Dan Dia akan membawa saudara keluar dari kesempitan itu. Keluar ke tempat yang lapang. Saya nubuatkan ya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memperluas daerah saudara. Tuhan akan memperluas wilayah saudara, influence dan pengaruh saudara dilipat kali gandakan oleh Tuhan. Sehingga yang tadinya kesempitan, Tuhan rubah jadi kesempatan. Kesempatan emas Tuhan berikan, lompatan besar Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Amin. Ya. Tapi kuncinya untuk mengalami semuanya itu, jadilah anak kesayangannya Tuhan. Saudara mau ngalami itu? Help from above, pertolongan dari atas. Anugerah Tuhan. Jadilah anak kesayangannya Tuhan. Emangnya Tuhan punya anak kesayangan, Pak? Kan Tuhan cinta kita semua sama. Oh, saya mau beritahu saudara, jangan mau ditipu sama pendeta manapun yang ngomong bahwa Tuhan gak punya anak kesayangan. Yes, absolutely Tuhan punya anak kesayangan. Ayatnya di mana, Pak? Kita baca Yeremia 31 ayat yang ke-20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia. Menghardik itu apa? Menghardik itu menegur, marahin dia, mendisiplin dia. Tuhan ngomong begini, setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Wow. Ini namanya anak kesayangan. Jadi Tuhan tuh cerita tentang perasaannya sendiri. Pergumulan di dalam batinnya. Di satu sisi dia gemes. Ini anak kok nakal ya. Dia hardik anak yang itu. Dia marahin anak yang itu. Tapi karena sayang, Tuhan juga ngomong di sisi yang lain, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Jadi satu sisi ya gemes, ya marah, sisi lainnya kangen. Sampai Tuhan ngomong, tak dapat tidak, aku sayang kepadanya. Siapa anak kesayangan itu? Siapa anak kesayangan itu? Saya ajak saudara belajar melihat diri saudara sebagai anak kesayangannya Tuhan. Belajar dari Yohanes. Dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kitab Yohanes ditulis oleh salah satu murid Yesus yang namanya juga Yohanes.
Nah, Yohanes murid Yesus ini beda sama Yohanes Pembaptis. Yang nulis kitab Yohanes itu adalah Yohanes murid Yesus. Dan kalau Anda baca di dalam kitab Yohanes, Anda akan selalu menemukan satu istilah yang ditulis berulang-ulang dari penulisnya ngomong tentang murid yang dikasihinya. Dan sebenarnya itu mengacu sama dirinya sendiri. Jadi yang nulis dia sendiri, dan ketika dia ngomong tentang dirinya sendiri, dia tidak menyebut sebagai aku atau saya. Tapi dia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihinya. Jadi cara Yohanes melihat dirinya adalah sebagai murid kesayangannya Yesus. Murid favoritnya Yesus. Dan sesuai dengan cara dia melihat, sesuai dengan iman dia itu, seperti itu juga yang terjadi dalam hidupnya. Mulai hari ini, lihat diri saudara sebagai anak kesayangannya Tuhan. Ada orang gak pernah ngalami jawaban doa Tuhan. Karena kalau doa datang sama Tuhan sambil takut-takut. Tuhan jawab gak ya doa orang kayak saya? Kalau doa pendeta dijawab. Kalau doa orang-orang hebat tuh didengar. Tapi saya siapa? Jadi doanya doa minder, doa tanpa iman. Dan Alkitab jelas ngomong, tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal firman Tuhan ngomong, hampirilah tahta kasih karunia itu dengan penuh keberanian. Orang kalau datang sama Bapak dengan penuh keberanian karena yakin aku disayang sama Bapak. Kalau aku minta, Bapakku dengar doaku. Itu mentalitas anak emas. Itu mentalitas anak kesayangan. Jadi mulai hari ini, saudara ngomong, saya anak kesayangan Tuhan. Siapa anak kesayangan Tuhan? Saya. Siapa anak kesayangan Tuhan? Ayo semuanya ngomong sama diri saudara sendiri. Saya anak kesayangan Tuhan. Saya anak emas Tuhan. Dan kalau saudara anak kesayangan Tuhan, Anda akan dapat perlakuan istimewa. Yang orang lain tidak bisa, Anda bisa. Yang orang lain gak didengar, Anda dapat. Karena anak kesayangan. Gimana caranya kita jadi anak kesayangan Tuhan? Yang pertama, terima dulu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Alkitab berkata bahwa semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi menjadi anak Allah itu dimulai dari percaya Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita diberi kuasa jadi anak. Setelah saudara jadi anak Allah, langkah yang kedua, bertumbuhlah sebagai anak kesayangannya. Jadi anak saja karena percaya. Demikian pula jadi anak kesayangan. Itu terjadi kalau Anda percaya engkau anak kesayangan Tuhan. Engkau anak emasnya Tuhan. Engkau anak favoritnya Tuhan. Pertanyaannya gimana kita bisa bertumbuh jadi anak kesayangannya Tuhan? Kita baca ya Amsal 3 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Janganlah kiranya kasih dan setia. Semuanya katakan kasih dan setia. Apa kuncinya? Kasih dan setia. Kalau sudah mau jadi anak kesayangan, Anda mau ngalami favor yang dari Tuhan, anugerah yang spesial dari Tuhan. Kuncinya kasih dan setia. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya cintai Tuhan. Setia sama Tuhan. Loyal sama Tuhan. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi ternyata kalau kita cinta Tuhan, kita loyal, kita setia sama Tuhan, itu akan mendapatkan penghargaan di mata Allah dan manusia. Kasih dan setia sama Tuhan itu kunci jadi anak kesayangannya Tuhan. Kunci ngalami favor, anugerah yang spesial, perlakuan spesial
spesial dari Tuhan. Jadi orang yang cinta Tuhan. Jadi orang yang loyal, yang setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, tetap cinta Yesus sampai selama-lamanya. Apapun tantangan, seberat apapun masalah saudara, Anda tetap setia. Karena ada berkat yang luar biasa buat orang yang setia. Pernah nggak saudara dengar kisah tentang Rut? Rut ini gambaran yang luar biasa sekali tentang orang yang setia. Orang yang cinta Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya awalnya dia belum percaya Tuhan. Tapi karena dia menikah di keluarga yang cinta Tuhan, di situ dia mulai kenal Tuhan. Setelah itu dia mulai ikut Tuhan. Bukan cuma ikut Tuhan, bukan cuma percaya, tapi dia setia. Dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, bahkan di dalam masa susahnya, dia tidak meninggalkan Tuhan. Ketika dia mengalami goncangan dan tantangan yang besar, sampai mertuanya ngomong, ya sudahlah kamu kembali sama keluargamu. Ruth, kamu ini ke kondisi sudah hopeless, kamu balik sama Allahmu yang dulu. Tapi Ruth ngomong, no. Allahmu, Allahku. Dengan kata lain Ruth ngomong, Allah Yehova tetap akan menjadi Allahku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Saya berdoa jemaat keluarga Allah yang ada di tempat ini, Anda bukan hanya ikut Tuhan dalam kondisi yang baik, ketika semuanya lancar, diberkati luar biasa, tapi dalam kondisi penuh tantangan, penuh masalah, Anda tetap setia. Apapun boleh terjadi, engkau tetap mengiring Yesus sampai akhir, sampai nafas terakhir kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu Rut yang pertama. Dia setia, dia cinta sama Tuhan. Loyal sama Tuhan. Yang kedua, Rut juga setia dan loyal sama mertuanya. Mertuanya namanya Naomi. Pertama kali Rut jadi menantunya Naomi. Naomi lagi top-topnya. Masa kejayaan. Di puncak. Dia konglomerat zaman itu. Orang kaya raya di zaman itu. Siapa nggak mau coba? Kalau ngeklaim setia sama orang yang kayak gitu, yes. Tapi kesetiaan itu diuji pada masa yang berat. Setelah waktu berlalu, suaminya Naomi, mertuanya yang laki dari Ruth, meninggal. Setelah meninggal, perusahaannya kacau balau. Akhirnya kolaps. Akhirnya mereka sekeluarga jatuh miskin. Bukan cuma itu, suaminya Ruth juga meninggal. Jadi sekarang tinggal Naomi sama Ruth. Coba renungkan. Mereka jatuh melarat, mereka jatuh miskin, mereka sudah nggak punya apa-apa. Terus Naomi mau pulang ke tempat aslinya, tempat asalnya. Dia sudah menyerah dengan hidupnya. Dan dalam keadaan seperti itu, pemikiran yang masuk akal adalah Ruth ninggalin Naomi. Dan nggak ada harapan lagi. Lebih baik dia balik sama keluarganya sendiri. Karena Naomi sudah nggak ada yang bisa diharapkan sama sekali. Tapi yang luar biasa, Ruth ini walaupun Naomi dalam kondisi yang paling rendah dalam hidupnya, Ruth tetap setia sama mertuanya. Ruth tetap loyal, Ruth tetap mengasihi mertuanya. Saya mau ngomong sama saudara, orang kalau kayak gitu, ada orang seperti itu zaman sekarang, mesti dibodoh-bodohin sama teman-temannya. Kalau di gereja dengar khotbah kayak gini, wah dihargai, wah prinsipnya luar biasa. Tapi di dalam keluarganya, di dalam pertemanannya, dia dibodoh-bodoh. Ini orang bodoh ini. Tapi saudara harus tahu, kesetiaan dan kasih itu akan menarik favor dari Tuhan. Sekalipun dia dianggap bodoh, tapi sudah lihat yang terjadi dalam hidupnya Ruth. Favor Tuhan itu nyata. Waktu dia mulai bekerja, ada favor Tuhan. Sehingga akhirnya harusnya dia dapat sedikit, tapi ada kemurahan hati yang Tuhan berikan. Sehingga dia dapat banyak. Saya nggak punya waktu menjelaskan detail sama saudara. Harusnya dia janda, sebatang kara, nggak punya pembela. Banyak yang ganggu kan. Tapi Tuhan kirimkan pelindung. Sehingga dia diselamatkan. Nggak boleh ada yang ganggu. Dan yang luar biasa, Tuhan jamah seorang pria yang luar biasa. Yang sangat diberkati namanya Boaz. Jatuh cinta sama Ruth. Jatuh cintanya karena ngelihat ini orang
loyal, ini orang setia, ini orang punya karakter luar biasa. Akhirnya mereka menikah. Ruth yang tadinya datang ke ladangnya Boas itu untuk memungut jelai-jelai yang jatuh, berkas-berkas panen yang jatuh di jalan, itu yang dia pungut untuk makan, sekarang jadi pemilik semua ladangnya. Saya mau ngomong sama saudara, kesetiaan dan kasih saudara sama Tuhan, itu akan membawa favor dan anugerah Tuhan berlimpah di dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Dan kesetiaan, kasih sama Tuhan seringkali diujinya pada masa yang sukar. Di masa pandemi ini buat saya adalah satu ujian. Kenapa? Karena kalau menabur di masa yang baik, sudah biasa saya. Tapi di masa pandemi ini semua orang ngadepin tantangan. Kita juga ngadepin tantangan. Tapi selama masa pandemi ini Tuhan bicara berulang kali sama kita. Ayo jadi berkat. Berkati pendeta-pendeta lain, hamba-hamba Tuhan lain. Berkati mereka yang sedang mengalami kesulitan, kesukaran. Jadi berkat buat mereka. Kadang secara daging kita juga bisa ngomong, Tuhan, kita sendiri kan juga butuh. Tapi di situ Tuhan lihat cintanya kita sama Tuhan, loyalitasnya kita sama Tuhan seperti apa. Kita taat sama Tuhan sedang dalam kondisi baik aja atau dalam kondisi penuh tantangan pun tetap ngikutin Tuhan. Saya juga masih ingat tahun lalu saat semua gereja di Jakarta ini Anda bisa ngelihat. Tahun lalu gak ada yang berani buka ibadah onsite. Tapi Tuhan ngomong di hati saya, buka ibadah onsite, aku menyertai. Coba saudara renungkan, di tengah semua ketakutan itu, kita kan juga berpikir kita harus aman, kita harus selamat dong. Tapi Tuhan ngomong kayak gitu. Itu satu pilihan, kita milih ngamenin diri kita sendiri, atau saya memilih untuk ngikuti rema dari Tuhan. Walaupun semua yang lain masih dalam kondisi tutup. Tapi saya bersyukur oleh anugerahnya. Kita dimampukan. Kita taat sama Tuhan. Kita buka ibadah sesuai dengan rema dari Tuhan. Dan Anda bisa melihat, Anda semua jadi saksinya dari 1,5 tahun yang lalu. Lebih ya, saudara, 1,5 tahun lebih yang lalu. Sampai sekarang, kita buka ibadah onsite. Semua yang ditakutkan, semua yang dikhawatirkan di luar sana, gak ada yang terjadi. Perlindungan Tuhan sempurna. Sampai hari ini kita beribadah dengan rileks, dengan santai. Penjagaan Tuhan sempurna. Bukan cuma itu saja, selama masa pandemi ini, favor Tuhan berlimpah atas gereja kita. Saat kita jadi berkat, justru kita diberkati lebih dan lebih lagi. Semua proyek pembangunan kita di semua kota jalan semua. Di masa yang seperti ini, ada favor dan ada anugerah dari Tuhan. Sudah tahu nggak? Saya mau cerita satu lagi ya. Ini persis baru aja terjadi sebelum saya masuk ke sini. Sebelum ibadah kedua ini dimulai. Tadi saya di kantor, tiba-tiba ada satu orang, ada satu keluarga yang minta ketemu sama saya. Keluarga ini, saudaraku, keluarga yang cinta Tuhan. Dan beberapa waktu sebelumnya, mereka itu sudah pernah memberikan persembahan. Mereka kasih mobil Alphard. Itu kalau nggak salah 2019. Ya, 2019 mereka kasih mobil Alphard. Dan setelah itu mereka diberkati Tuhan luar biasa. Sampai Maret 2020 pandemi melanda Indonesia, lockdown semuanya. Mereka juga mengalami tantangan yang besar. Mereka mengalami pergumulan yang luar biasa. Tapi di saat yang lainnya takut, khawatir, mereka diam. Mereka pokoknya pegang kenceng sama Tuhan. Mereka tetap percaya sama Tuhan. Dan mereka tetap menabur di masa susah. Saya mau ngomong sama menabur di masa baik, bagus. Tapi yang paling luar biasa, menabur di masa susah. Di situ Tuhan lihat sejauh apa loyalnya kita sama Tuhan. Sepanjang masa susahnya mereka, masa pergumulannya di pandemi ini,
Mereka terus pegang kencang, terus melayani Tuhan, terus bersaksi, terus menginjil, terus memberitakan Injil, terus menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan saudara tahu enggak, tadi mereka datang sama saya dengan tangan yang gemetar gini. Mereka bersaksi, luar biasa Pak, baru saja Tuhan kerjakan. Tuhan berikan terobosan yang terbesar yang pernah mereka alami dalam sejarah kehidupan mereka. Dari sejak lahir sampai sekarang. Baru terjadi hari ini. Baru terjadi sekarang. Dan mereka tadi datang membawa persembahan jauh lebih besar daripada yang pernah mereka berikan sebelumnya. Itu mereka bawa kepada Tuhan. Karena justru di masa pandemi ini berkat yang lebih besar, yang memecahkan rekor dalam sepanjang sejarah hidup mereka, Tuhan kerjakan bagi mereka. Mereka ngomong gini sama saya, berapa bulan yang lalu Pak Jo ngomong di mimbar, ada orang-orang di gereja kita yang sebelum 2021 berakhir, sudah bersaksi. Langsung mereka ngomong, kami salah satunya. Saudara berikutnya, Anda berikutnya. Anda berikutnya, sebelum tahun ini selesai, engkau bersaksi. Dari tadi saya nggak cuma khotbah loh, Anda harus tahu. Dari tadi saya sedang menyampaikan deklarasi profetik, perkataan profetik, dan kalau engkau percaya, help from above, pertolongan dari atas, nyata dalam hidupmu. Engkau boleh menghadapi tantangan dan pergumulan yang berat di masa pandemi. Siapa yang tidak mengalami itu? Hanya segelintir orang di sektor tertentu. Boleh dikatakan mayoritas semua orang yang alami. Tapi saudara jangan komplain sama Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Anda tetap loyal sama Tuhan. Anda tetap cinta Tuhan. Apapun terjadi, tetap Yesus sampai akhir nafas kita. Dan Anda akan melihat pertolongan dari atas terjadi. Manasiamu Tuhan berikan. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab kau gunung batu. Mari semuanya kita angkat kedua tangan kita bersama-sama katakan. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batu. Sekali lagi dari hati, nyanyikan lagu ini, katakan. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Jadilah anak kesayangannya Tuhan. Nomor 1, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena barang siapa percaya kepadanya, diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Jadi anak dulu. Maka Anda akan melihat favor. Sampai Tuhan ngomong, satu sisi aku menghardik dia, tapi aku gak berhenti teringat sama dia. Gak bisa tidak, aku sayang sama dia. Jadi anak saudara, jadi anak. Jangan jadi orang asing. Jangan cuma jadi umat, jadi anak. Yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ajak saudara buka hati. Mari undang dia masuk jadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, sucikan, kuduskan aku, selamatkan hidupku, jadikan aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan.
Amin. Yang kedua saudaraku, belajar cinta Tuhan dan setia, loyal sama Tuhan. Setia dan loyal itu justru di saat gak baik. Itu kesempatan membuktikan. Di saat gak ada orang lain yang mau melayani, saya berikan diri saya mau melayani. Di saat gak ada yang berani untuk beribadah, saya ngomong Tuhan, kalau Tuhan suruh, kita mau. Di saat gak ada orang yang berani taat dan percaya sama Tuhan, itu momen terbaik. Kalau semuanya lakukan, kita lakukan good. Tapi di saat tantangan terjadi, masalah terjadi, kita ngalami keterbatasan, tapi kita tetap setia. Anda dapat poin spesial di mata Tuhan. Dan itu akan mendatangkan anugerah dalam hidup saudara. Siapa di sini yang mau ngomong dan mulai hari ini saudara mau setia, cinta Tuhan sampai akhir hidup saudara? Angkat tangan saudara, ikuti doa saya, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Mulai sekarang, aku mau belajar aku mau belajar loyal sama Tuhan, loyal sama Tuhan, setia sama Tuhan. setia sama Tuhan. Mulai sekarang, Mulai sekarang, aku mau aku mau cinta Yesus cinta Yesus seumur hidupku. Mari masing-masing kita berdoa sama Tuhan. Angkat suaramu Aku mau setia. dan saudara dedikasikan hidupmu. Mampukan aku Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap mengiring Yesus sampai akhir. Tidak goyah, tetap setia. Setia dalam iman, setia bersaksi, setia jadi pelaku firman. Kami mau belajar setia ya Tuhan. Setia dalam ibadah, setia melayani. Mau Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Oh, rala wasyara la. Dan yang terakhir saudaraku, saya mau berdoa saat ini supaya anointing dan blessing itu tercurah dalam hidup saudara. Karena saya tahu khotbah hari ini khotbah yang rema. Dan melalui khotbah hari ini akan banyak orang yang akan menerima dan mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Anda yang mau itu, angkat dua tangan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai sejak sekarang, engkau akan melihat penghiburan yang daripada Tuhan. Seperti Tuhan menghibur Yusuf, Tuhan akan menghibur saudara. Dan ketika penghiburan dari Tuhan itu datang, maka engkau akan dibuat sampai lupa terhadap semua kesukaranmu, kemiskinanmu, keterbatasanmu, kekuranganmu. Karena penghiburan dari Tuhan akan mengubah yang pahit mulai sejak sekarang jadi manis. Oh, pekerjaanmu manis, keuanganmu manis, hidupmu indah, keluargamu diberkati. Dalam nama Yesus, engkau yang ada dalam kesempitan, Tuhan akan membawa saudara keluar ke tempat yang lapang. Tuhan memperluas wilayah saudara. Tuhan memperluas daerah kekuasaan saudara. Diberkati engkau oleh Tuhan. And today is the day of salvation. Hari ini hari penyelamatanmu tiba. Haleluya, haleluya. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batu, kota benteng. Pertolonganku datang darimu. Amin. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota
kota benteng keselamatanku. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ada diberkati hari ini? Ayo kita tepuk tangan buat Yesus. Roh Kudus, penolong, penghibur kita. Amin. Kita bersyukur sejak minggu lalu ibadah Kids Impact Onsite sudah dimulai. Jadi buat Bapak Ibu yang selama ini terkendala untuk ibadah karena anak-anak belum bisa sekolah minggu, sejak minggu lalu, minggu ini dan seterusnya, ibadah Kids Impact Onsite sudah bisa jalan kembali, dimulai kembali, sehingga bukan cuma kita bisa ibadah, kita bersama keluarga kita beribadah bersama, melayani Tuhan bersama. Amin. Haleluya. Dan hari ini adalah minggu pertama dari November. Setiap minggu pertama kita bersama-sama bawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, gampang membawa persembahan persepuluhan di saat semuanya baik. Di saat semuanya lancar. Tapi di masa kesulitan, itu tantangan. Saya berdoa kita seperti Rut punya hati yang cinta Tuhan, loyal sama Tuhan, setia sama Tuhan di semua musim kehidupan kita. Anda akan menikmati favor dari Tuhan. Jadi kesaksian yang tadi saya ceritakan sama saudara, ya sebelum akhir tahun ini dia sudah bersaksi. Giliran Anda. Giliran Anda, giliran Anda, giliran Anda. Sebelum 2021 berakhir, sekali lagi saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, Anda sudah bersaksi. Amin. Dan ketika engkau bersaksi, bukan hanya berkat yang engkau terima, tapi melalui kesaksianmu, jiwa-jiwa harus diselamatkan. Amin. Keluarga saudara harus dipertobatkan. Amin. Bawa keluarga saudara kepada Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita angkat dua tangan kita dan terima berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan, amin.